Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channelnya Apen Edukasi, dan di video kali ini kakak akan membahas IPA kelas 7 di bab 2 klasifikasi makhluk hidup, dari mulai soal pelatihan sampai soal uji kompetensi. Siapkan catatannya dan cemilannya. Let's study. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke halaman 79. Mengapa diperlukan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup diperlukan untuk satu, mengetahui jenis dari tiap makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup secara sistematis. Yang ketiga, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui proses evolusi yang menghasilkan keragaman makhluk hidup, serta mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya soal nomor 2, apa perbedaan Monera dan Protista? Bukan pro player ya. Jadi perbedaan yang sangat jelas adalah Monera itu membelah secara amitosis dan tidak mempunyai membran inti sel, serta organela masih sederhana, belum dapat dibedakan antara mitokondria, badan Golgi dan lain-lain. Sedangkan Protista itu membelah secara mitosis, memiliki membran inti sel, serta organela sudah kompleks dan masing-masing organela sudah memiliki membran berlapis ganda. Nomor 3, berilah contoh jamur yang bermanfaat bagi manusia dan apa manfaatnya. Yang pertama ada jamur Rhizophus oryzae, berfungsi dalam mengaitkan bungkil-bungkil kedelai pada proses pembuatan tempe. Yang kedua ada jamur Saccharomyces, berfungsi dalam pembuatan roti, tape, dan alkohol untuk minuman keras. Nomor 3 ada jamur Penicillium, digunakan untuk membuat antibiotik. Yang keempat ada jamur Aspergillus Wenti, digunakan untuk proses pembuatan kecap. Yang kelima ada jamur tiram, berfungsi sebagai sumber protein nabati dan tidak mengandung kolesterol, dan mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung, serta mengurangi berat badan dan diabetes. Soal nomor 4, jelaskan persamaan dan perbedaan tumbuhan paku dan lumut. Persamaannya adalah sama-sama mengalami metagenesis, juga sama-sama memiliki klorofil, zat hijau daun, juga cara berkembang biaknya dengan sfera yaitu vegetatif. Sedangkan perbedaannya, lumut adalah itu tidak berpembuluh, sedangkan tumbuhan paku itu berpembuluh. Lalu lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sedangkan tumbuhan paku mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Lalu yang ketiga, lumut tidak memiliki pembuluh angkut seperti xilem dan phloem, sedangkan paku mempunyai xilem dan phloem yang terdapat pada batang, akar, dan daun. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, perbedaannya adalah di sini gimnosperma itu adalah yang terbuka. Alat reproduksinya Storbillus, pembuahannya tunggal, bentuk daunnya kaku dan sempit, tidak mempunyai ovarium dan juga tidak mempunyai biji yang ditutupi. Batangnya berkambium dan akarnya tunggang. Sedangkan yang berbiji tertutup atau angiospermae, alat reproduksinya itu adalah bunga, pembuahannya ganda, bentuk daunnya bervariasi, juga mempunyai ovarium dan juga bijinya ditutupi oleh daun buah. Lalu untuk batangnya, untuk monokotil tidak berkambium dan yang dikotil berkambium. Untuk akarnya monokotil serabut dan dikotil tunggang. Lanjutkan ke uji kompetensi yang pertama. Soal nomor 1, mengapa ikan, sapi, katak, ayam, dan ular diletakkan pada filum yang sama tetapi tingkatan spesiesnya tidak sama? Coba jelaskan. Waduh, belum pro player nih. Jadi urutan atau takson dari klasifikasi makhluk hidup dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik hewan maupun tumbuhan, seperti dalam tabel. Nah, filum itu kalau di hewan masuk dalam kelompok besar. Jadi karena ikan, sapi, dan ayam dan ular memiliki ciri umum yang sama, yaitu bertulang belakang, sehingga mereka semua dapat digolongkan dalam filum yang sama, yaitu Chordata. Walaupun demikian, ikan, sapi, dan ayam dan ular memiliki ciri spesifik yang berbeda, sehingga mereka semua tidak tergolong dalam spesies yang sama. Lanjut ke soal nomor 2. Pada sungai yang belum mengalami pencemaran sering ditemukan siput air dan cacing planaria. Termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut? Nah, siput itu termasuk moluska dan cacing planaria termasuk dalam kelompok Platyhelminthes. Gitu ya cara baca. Maaf ya kalau cara bacanya salah.
Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ciri-ciri apakah hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas serangga? Coba jelaskan. Jadi belalang, kupu-kupu, dan capung dimasukkan ke dalam filum Arthropoda dan termasuk ke dalam kelas insekta. Cara termudah untuk mengetahui kelas insekta adalah dengan melihat jumlah kakinya. Jika kakinya 3 pasang, maka dimasukkan dalam sebagai insekta atau serangga. Nomor 4, cari persamaan dan perbedaan dari hewan-hewan tersebut. Ada hiu, lumba-lumba, paus, dan pari. Lalu kelompokkan hewan-hewan tersebut. Oke. Persamaan yang pertama adalah termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang, fertilisasi internal atau eksternal, alat geraknya berupa sirip dan hidup di air. Sedangkan perbedaannya, ikan hiu dan ikan pari bersifat poikilotherm atau berdarah dingin, sedangkan paus dan lumba-lumba bersifat homoiotherm atau berdarah panas. Perkembangbiakan paus dan lumba-lumba dengan cara melahirkan beranak atau vivipar, sedangkan ikan hiu dan ikan pari berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau opovivipar. Sedangkan lalu ikan hiu dan ikan pari bernafas dengan insang, sedangkan paus dan lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Lalu ikan hiu dan ikan pari memiliki jantung yang terbagi 2 ruang, yaitu atrium dan vertikal, sedangkan paus dan lumba-lumba memiliki jantung terbagi 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Jadi pengelompokannya adalah ikan hiu dan ikan pari termasuk kelompok Pisces dan paus lumba-lumba termasuk kelompok mamalia. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ida menemukan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tulang daunnya sejajar, berbentuk seperti pohon kelapa, batangnya tidak bercabang, terdapat bangun seperti kerucut. Tumbuhan apakah yang ditemukan Ida, dan berilah contoh tumbuhan lainnya yang sekelompok dengan tumbuhan yang ditemukan Ida. Yang ditemukannya adalah pohon palem, dan contoh tumbuhan lain yang sekelompok ada pohon aren, ada pohon kurma, pohon kelapa sawit, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke bagian uji kompetensi berikutnya. Nomor 1, mengapa sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa tetapi tidak disebut sebagai makhluk hidup? Jawabannya yang terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi suatu benda itu dikatakan sebagai makhluk hidup jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. 1, berkembang biak, makan, tumbuh, peka terhadap rangsangan, bernapas, mengeluarkan zat sisa, bergerak, dan beradaptasi. Nah, dari ke-8 ciri makhluk hidup tersebut, ciri makhluk hidup yang paling utama adalah berkembang biak. Selain itu masih banyak ciri-ciri makhluk hidup lainnya yang tadi disebutkan yang tidak dipenuhi oleh mobil dan motor. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh motor dan mobil, sehingga motor dan mobil tidak disebut sebagai makhluk hidup. Lanjut soal nomor 2. Sebutkan persamaan bentuk dan perbedaan pola makanan antara ayam dan burung elang, serta carilah hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam dan elang. Nah, persamaannya itu adalah 1, mempunyai tulang belakang, mempunyai sayap, berkembang biak dengan cara bertelur, dan mulut memiliki paru serta tubuh dilindungi bulu. Sedangkan perbedaannya adalah elang pemakan daging, sedangkan ayam pemakan segala atau omnivora. Elang bisa terbang lama sedangkan ayam terbangnya singkat. Lalu paruh elang berfungsi untuk mengoyak makanan sedangkan paruh ayam untuk mematuk makanan. Lalu berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan di soal yang A, maka elang dan ayam dikelompokkan dalam kelompok suku yang sama, yaitu suku atau familia burung atau Aves. Nah, hewan yang memiliki ciri yang sama dengan elang dan ayam adalah ada kakak tua, beo, parkit, bangau, kasuari, dan lain-lain. Berikutnya soal nomor 3. Jika kamu perhatikan rumah rayap dari hari ke hari terus bertambah besar dari peristiwa ini, apakah rumah rayap tersebut disebut hidup? Jelaskan. Jadi meskipun rumah rayap tampak hidup karena bertambah besar setiap hari, tetapi sebenarnya rumah rayap tersebut tidaklah hidup. Rumah rayap bertambah besar karena koloni rayap yang tinggal di dalam rumah rayap tersebut membangun rumahnya semakin besar. Dan hal ini dibutuhkan karena proses perkembangbiakan rayap sangat pesat sehingga memerlukan rumah yang semakin besar. Kita ke soal yang terakhir. Pada suatu hari kamu menemukan benda yang mempunyai ciri dapat bergerak, tidak dapat berproduksi,
dan bertambah ukurannya dari benda yang kamu temukan, termasuk benda tak hidup atau makhluk hidup. Jelaskan alasannya. Jadi kita akan kembalikan lagi ke syarat benda disebut sebagai makhluk hidup, yaitu harus memenuhi ciri berkembang biak, makan, tumbuh, peka terhadap rangsangan, bernapas, mengeluarkan zat sisa, bergerak, dan beradaptasi. Nah, dari kedelapan ciri tersebut, itu yang paling utama adalah berkembang biak. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh benda yang diamati tadi, sehingga benda tersebut tidak dikelompokkan sebagai makhluk hidup, tapi benda tak hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan membantu belajarnya kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.